kamu tahu bahwa di setiap liter air laut terdapat sekitar 30 hingga 35 gram garam. Itu setara dengan 6 sendok teh garam dapur. Dan jika seluruh garam di lautan kita kumpulkan dan sebar ke seluruh permukaan bumi, daratan kita akan tertutup oleh lapisan garam yang setebal lebih dari 150 meter, hampir setinggi gedung pencakar langit. Menakjubkan, bukan? Tapi, kenapa air laut bisa begitu asin? Apa yang membuatnya mengandung garam dalam jumlah sebesar itu? Dan bagaimana proses alami yang begitu panjang telah membentuk laut dengan karakteristiknya yang unik ini? Di video Kuak Fakta kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang mengapa air laut terasa asin dan mengungkap rahasia di balik kandungan garam yang ada di dalamnya. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana garam ini berperan penting dalam kehidupan laut dan bagi kehidupan kita. Jadi, pastikan kamu tetap di sini, karena informasi yang akan kamu dengar bisa sangat mengejutkan dan membuka wawasanmu tentang laut yang kita lihat setiap hari. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu garam laut? Garam yang kita temui dalam air laut sebagian besar adalah natrium klorida atau NaCl, yang juga merupakan bahan yang kita pakai sehari-hari di dapur. Kalau kita perhatikan, rasa asin pada air laut bukanlah hal yang misterius, tapi lebih kepada fenomena alam yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Garam yang terkandung dalam air laut ini tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui proses alam yang melibatkan berbagai elemen dan waktu yang sangat panjang. Bayangkan, proses pembentukan garam ini sudah dimulai sejak jutaan tahun lalu. Proses pertama dimulai ketika air hujan turun dan mengenai permukaan bumi. Air hujan ini mengandung sedikit asam karbonat yang berasal dari karbon dioksida yang terlarut di udara. Ketika air hujan ini jatuh, ia membawa serta mineral-mineral yang ada di bebatuan dan tanah. Mineral-mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, kalium, dan berbagai unsur lainnya terbawa oleh aliran air hujan menuju sungai dan akhirnya sampai ke laut. Setelah itu, proses berikutnya adalah pelarutan. Mineral-mineral yang terbawa oleh air hujan ini larut dalam air sungai dan akhirnya masuk ke laut. Seiring berjalannya waktu, air laut terus-menerus menerima mineral-mineral ini, yang secara bertahap menumpuk di dalam lautan. Kadar garam yang ada di laut meningkat, dan garam yang terkandung sebagian besar adalah natrium klorida, atau lebih kita kenal dengan sebutan garam dapur. Jadi mengapa air laut bisa sangat asin? Seiring berjalannya waktu, air laut terus menerima mineral, namun air laut tidak pernah benar-benar habis atau berkurang. Ada proses penguapan yang terjadi di permukaan laut. Air laut yang menguap menjadi uap air dan membentuk awan, tetapi garam dan mineral lainnya tetap ada di laut. Ini menyebabkan garam terus menumpuk di laut dan menghasilkan konsentrasi garam yang sangat tinggi. Namun, tidak semua lautan di dunia ini memiliki kadar garam yang sama. Ada beberapa laut yang memiliki kadar garam yang jauh lebih tinggi daripada lautan lainnya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Laut Mati, yang terletak di perbatasan antara Israel, Yordania, dan Palestina. Laut Mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi, sekitar 300 gram per liter air. Itu lebih dari 10 kali lipat kadar garam di lautan biasa. Laut Mati terkenal karena airnya yang begitu asin, sehingga kita bisa terapung tanpa usaha karena kepadatan air yang tinggi. Di sisi lain, ada juga laut dengan kadar garam yang lebih rendah. Misalnya, beberapa bagian dari Samudra Arktik memiliki kadar garam yang lebih rendah karena adanya aliran air tawar yang berasal dari es yang mencair. Aliran air tawar ini menyebabkan penurunan salinitas, yang memengaruhi kehidupan laut di sana. Jadi, meskipun laut itu luas, kadar garam yang ada di setiap tempat bisa sangat bervariasi dan memiliki dampak besar bagi ekosistem laut yang ada di sana. Setelah kita memahami bagaimana garam terbentuk, mari kita lihat lebih jauh tentang bagaimana garam berperan dalam kehidupan laut. Kamu mungkin sudah tahu bahwa garam sangat penting bagi banyak organisme laut. Salinitas atau kadar garam di air laut adalah salah satu faktor utama yang menentukan kehidupan organisme laut. Setiap spesies laut memiliki toleransi salinitas yang berbeda-beda. Misalnya, ikan laut seperti ikan siod atau ikan paus membutuhkan salinitas tertentu untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Jika salinitas air laut berubah secara signifikan, bisa memengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup spesies tersebut. Bahkan, beberapa organisme laut memiliki kemampuan untuk mengatur salinitas di tubuh mereka, agar tetap dapat bertahan hidup meskipun ada perubahan kadar garam di sekitar mereka. Proses ini dikenal dengan istilah osmoregulasi. Organisme seperti ikan salmon, misalnya, mampu menyesuaikan kadar garam dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka berada di air tawar atau air laut.
Adaptasi semacam ini menunjukkan betapa pentingnya kestabilan kadar garam bagi kehidupan di laut. Namun, bukan hanya kehidupan laut yang bergantung pada kadar garam. Air laut juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur iklim global. Proses penguapan air laut menghasilkan uap air yang naik ke atmosfer dan membentuk awan. Awan ini kemudian memantulkan sinar matahari kembali ke luar angkasa, yang membantu mendinginkan bumi. Proses ini juga memainkan peran penting dalam siklus cuaca dan pengaturan suhu global. Tanpa air laut yang mengandung garam, proses-proses ini tidak akan berjalan dengan baik, dan kita bisa mengalami perubahan iklim yang jauh lebih drastis. Tapi, tahukah kamu apa yang lebih mengejutkan? Meskipun air laut begitu penting, aktivitas manusia telah memberikan dampak besar pada ekosistem laut. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi laut saat ini adalah polusi. Limbah plastik, bahan kimia, dan polusi lainnya telah mencemari laut kita dan mengancam kehidupan laut. Misalnya, sampah plastik yang dibuang ke laut dapat meracuni hewan laut, sementara bahan kimia seperti logam berat dapat merusak ekosistem laut secara permanen. Selain itu, perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global juga memengaruhi suhu air laut, yang pada gilirannya mengubah kadar garam dan salinitas air laut. Hal ini dapat memengaruhi kehidupan laut, khususnya bagi spesies yang bergantung pada kondisi salinitas yang stabil. Karenanya, menjaga kelestarian laut sangatlah penting agar ekosistem laut tetap terjaga dan kehidupan di bumi ini tetap seimbang. Nah, sekarang kita tahu bahwa air laut bukan hanya soal rasa asin yang kita rasakan. Air laut adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan alam dan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Garam yang ada di dalamnya adalah hasil dari jutaan tahun proses geologi yang membentuk bumi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga laut dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu betapa pentingnya laut bagi kehidupan kita. Jika kamu punya pertanyaan atau pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Kita akan bahas bersama. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.